Tahukah teman-teman bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor penting bagi sebuah negara? Melalui pariwisata, negara dapat melakukan nation branding sehingga mendapat perhatian internasional dengan tujuan utama yakni ekonomi. Mengembangkan suatu kawasan menjadi tujuan wisata memerlukan keseimbangan bermacam aspek seperti lingkungan, sosial, ekonomi, serta budaya yang berlaku. Tetapi akibat minimnya kesadaran, mayoritas dari kelompok pengembang industri pariwisata yang hanya mencermati aspek ekonomi, tanpa memperdulikan aspek yang lain, menyebabkan pengembangan pariwisata yang tidak imbang dan mampu memicu beraneka ragam pengaruh negatif muncul. Salah satunya overtourism di mana memunculkan aksi perlawanan terhadap industri pariwisata, atau anti-tourism protest seperti yang terjadi di Barcelona, Venice, dan Hawaii. Overtourism bermuara pada fakta sederhana dari terlalu banyak orang mengunjungi tempat yang sama pada waktu yang sama. Overtourism adalah keadaan ketika jumlah wisatawan meningkat di suatu tempat yang dapat menimbulkan dampak buruk pada masyarakat setempat. Overtourism melibatkan banyak pengunjung yang menempati situs pariwisata tertentu pada waktu dan tujuan yang sama. Tentunya hal ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakmampuan sebuah destinasi untuk menampung banyaknya wisatawan yang berkunjung, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan berefek pada kehidupan masyarakat lokal, termasuk mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Akibat efek negatif overtourism tersebut muncullah anti-tourism, yang memiliki artian pola pikir yang berawal dari sentimen dan mulai berkembang menjadi suatu gerakan sosial akibat dampak buruk pariwisata yang dihasilkan oleh wisatawan terhadap masyarakat lokal. Anti-tourism protest di Barcelona, berawal dari kenaikan angka perjalanan wisata yang terus bertambah dari tahun ke tahun, mengakibatkan lonjakan pengunjung yang tidak terkendali. Ditambah, dengan polusi yang ditimbulkan oleh wisata kapal pesiar, dan pembangunan akomodasi wisata seperti apartemen, hotel, dan rumah sewa, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa penerapan standar pariwisata berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangannya. Hal yang serupa terjadi di Venice. Semua orang tahu bahwa Venice merupakan salah satu destinasi wisata populer di dunia. Sekitar 36 juta wisatawan membanjiri kota ini setiap tahunnya. Namun, akibat membludaknya kunjungan turis, membuat fasilitas di sana rusak, bahkan dinilai mengancam keamanan penduduk setempat. Kehadiran turis membuat tiap sudut kota menjadi sesak dan biaya hidup makin mahal. Hal tersebut menyebabkan masyarakat lokal memilih untuk meninggalkan kota tersebut. Populasi di Venice sempat mengalami penurunan, depopulasi, hingga hanya tersisa 55.000 jiwa, dan jika terus-menerus terjadi, kota mereka akan berubah menjadi kota hantu, karena menurut masyarakat lokal, ancaman utama bagi kehidupan mereka adalah pariwisata. Memang, pariwisata adalah sumber pendapatan utama mereka, namun pariwisata juga yang akan membunuh mereka dalam jangka panjang. Sementara Hawaii, sebuah negara kepulauan yang termasuk ke dalam negara bagian Amerika Serikat, memiliki hubungan yang sangat erat dengan pariwisata. Hawaii memiliki banyak potensi wisata tetapi juga ancaman di dalamnya. Dalam deklarasi Hawaii tahun 1989, terdapat uraian masalah berupa, pariwisata sebagai industri terbesar di Hawaii, tidak menguntungkan orang miskin, dan masyarakat asli Hawaii menjadi tertindas. Promosi dan pengembangan pariwisata dikendalikan hanya oleh mereka yang berkuasa, dengan tujuan utama adalah keuntungan ekonomi. Hingga pada akhirnya, pariwisata dianggap sebagai bentuk eksploitasi baru. Masyarakat asli Hawaii menderita, budaya mereka semakin terancam, pantai situs suci mereka diambil alih untuk pembangunan berbagai akomodasi wisata. Singkatnya, pariwisata dianggap merugikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan industri pariwisata yang tidak imbang, berhasil membawa konsekuensi negatif bagi flora dan fauna lokal di Hawaii. Terlebih Hawaii adalah rumah bagi beberapa ekosistem paling beragam di dunia. Kontributor degradasi lingkungan adalah pembangunan infrastruktur yang luar biasa yang berkaitan dengan industri pariwisata. Pada bulan Agustus 2021 lalu, Hawaii menghadapi perubahan iklim yang menyebabkan Hawaii kekurangan air. Dikutip dari Washington Post, kondisi kekeringan ini mengharuskan penduduk untuk betul-betul mengirit penggunaan air. Penduduk Maui atau pulau terbesar kedua di Hawaii, bahkan akan didenda sebesar $500 Amerika atau 7,1 juta rupiah, jika mereka menggunakan air untuk kegiatan yang tidak penting seperti menyiram rumput. Hal ini tentunya ditolak oleh penduduk setempat. Mereka menyebutkan bahwasanya yang harus disalahkan adalah industri pariwisata, bukan masyarakat lokal. Penduduk lokal menyerukan, jika mereka mengorbankan semua sumber daya, sementara konsumsi dari industri pariwisata sebagian besar tidak terkendali. Berbagai kejadian di atas selalu memicu masyarakat lokal menolak wisatawan masuk ke wilayah kepulauan mereka.
Mereka ingin memperhatikan datangnya wisatawan ke Hawaii karena wisatawan memperlakukan mereka seperti warga kelas 2. Di media sosial, masyarakat lokal Hawaii dengan sopan mendesak wisatawan untuk tidak mengunjungi kepulauan mereka sampai benar-benar aman kembali. Ditambah lagi dengan keberadaan virus corona yang melanda dunia hingga saat ini, tidak terkecuali Hawaii. Untuk pertama kalinya, otoritas pariwisata Hawaii mayoritas dijalankan oleh penduduk asli Hawaii, bukan penduduk kulit putih dengan gelar perhotelan. Dengan berbagai masukan dari penduduk setempat, menghasilkan rencana strategis hingga tahun 2025, yang mana berfokus pada pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Rencana ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pendidikan pengunjung. Strategi Hawaii melalui Hanauma Bay Nature Preserve, kawasan laut yang dulunya dikunjungi hingga 3.000 wisatawan setiap hari, sekarang dibatasi hanya untuk 720 pengunjung perharinya, dan harga tiket masuk untuk wisatawan dinaikkan menjadi $25. Selain itu, sebelum masuk ke dalam air, setiap pengunjung diwajibkan untuk menonton video edukasi berdurasi 9 menit, yang membahas tentang regenerasi karang dan biota laut. Kemudian, rencana di atas juga mencakup perlindungan taman-taman yang paling banyak dikunjungi di Hawaii. Di mana dalam seminggu, taman akan ditutup 2 hari untuk mengistirahatkan ekosistem, yang juga akan membantu memelihara situs dengan lebih baik. Pada September 2021 lalu, Hawaiian Airlines pun turut berkontribusi dengan menayangkan video berdurasi 5 menit, yang mengingatkan para wisatawan untuk hanya menggunakan tabir surya yang aman bagi terumbu karang, serta menjaga jarak dari hewan yang terancam punah seperti anjing laut Hawaii.